Baru-baru ini ada sebuah informasi yang sangat menarik seputar proyek Spider-Man Brand New Day yang mengaitkan nama Mark Ruffalo dalam proyek tersebut. Kalian tentu aja tahu kan Mark Ruffalo di MCU itu memerankan karakter Bruce Banner alias Hulk, dan informasi ini akhirnya mulai menjadi perbincangan dan memunculkan berbagai macam spekulasi. Dan kita akan bahas di video kali ini. So, let's talk about it. Jadi kabar ini datang pada laporan Nexus Point News pada tanggal 26 Mei tahun 2025 kemarin yang menyebutkan kehadiran Bruce Banner dalam film Spider-Man Brand New Day, yang di dalam artikelnya menyebutkan bahwa penampilannya tidak hanya sekedar cameo. Nah, Mark Ruffalo itu akan memiliki peran yang sangat cukup besar dalam cerita film Spider-Man Brand New Day. Dan hal ini menandakan bahwa Bruce Banner itu kemungkinan akan punya pengaruh yang sangat penting di dalam plot film tersebut. Dan bisa dibilang karakter Bruce Banner yang nantinya akan muncul di film Spider-Man Brand New Day itu tidak akan hanya muncul sekedar untuk menjadi fan service bagi para fans. Tapi masih belum diketahui juga apakah dia itu akan tampil sebagai Hulk atau hanya sebagai Bruce Banner dalam bentuk manusia. Spider-Man Brand New Day sendiri akan disutradarai oleh Dustin Daniel Cretton yang sebelumnya menyutradarai film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dan film ini akan ditulis oleh Chris McKenna serta Eric Sommers. Awalnya cerita dari film Spider-Man Brand New Day ini akan berlatar pada waktu setelah peristiwa Avengers Doomsday, tapi mengingat adanya pemunduran jadwal film Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, maka latar waktunya kemungkinan besar akan berlatar sebelum Doomsday. Dengan catatan kalau Spider-Man Brand New Day itu juga nggak akan didelay nantinya. Kemungkinan besar cerita Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland itu akan mencoba fokus pada kehidupan kuliahnya dan meninggalkan peran sebagai Spider-Man setelah di film No Way Home, dimana seperti yang kita tahu jika Peter Parker itu sudah dilupakan oleh semua orang. Spider-Man Brand New Day sendiri akan menjadi penampilan ke-10 dari Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner di MCU. Setelah sebelumnya muncul di The Avenger yang dirilis di tahun 2012, kemudian Avengers Age of Ultron yang dirilis di tahun 2015, kemudian film Thor Ragnarok yang dirilis di tahun 2017, dan Avenger Infinity War yang dirilis di tahun 2018, dan Avenger Endgame yang dirilis di tahun 2019, dan juga Shang-Chi and the Legend of Ten Rings yang dirilis di tahun 2021. Dan kemudian Mark Ruffalo juga hadir dalam series She-Hulk, namun hanya menjadi karakter tambahan saja di series tersebut. Mark Ruffalo juga akan tampil di film Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret War yang akan menunjukkan bahwa karakternya itu masih menjadi bagian penting dari MCU. Seperti yang kita ketahui jika Sony dan juga Marvel Studio itu punya tradisi untuk menampilkan anggota Avenger di dalam film Spider-Man. Sebelumnya kita melihat Tony Stark yang diperankan oleh Robert Downey Jr. itu muncul di film Spider-Man Homecoming yang dirilis di tahun 2017, dan juga Doctor Strange di film Spider-Man No Way Home yang dirilis di tahun 2021. Kehadiran Bruce Banner itu akan melanjutkan tradisi ini sepertinya, sekaligus akan memperkuat koneksi Spider-Man dengan dunia Avenger yang ada di MCU. Oke, coba kita breakdown informasi ini ya teman-teman. Jadi laporan ini tuh berasal dari Nexus Point News ya, yang mengklaim secara eksklusif bahwa Mark Ruffalo akan hadir memerankan Bruce Banner di dalam film Spider-Man Brand New Day. Belum diketahui peran Banner itu akan seperti apa dalam cerita ini, tapi yang pasti film ini akan menampilkan karakter Bruce Banner yang bukan hanya menjadi cameo, tapi juga akan punya peran yang besar. Ini juga menandakan bahwa film Spider-Man 4 itu tidak akan tertunda ya, meskipun Avengers Doomsday dan juga Secret Wars baru aja diundur selama 7 bulan. Jadi walau sebelumnya tuh banyak sekali yang mengira urutannya adalah Doomsday dulu ya kan, terus baru film Spider-Man 4, ternyata sekarang justru sebaliknya teman-teman. Kalaupun akan ditunda, sepertinya itu ceritanya akan mengambil latar waktu sebelum Doomsday. Menurut Nexus Point, Spider-Man 4 itu akan mulai syuting musim panas ini dan juga akan selesai pada sekitar musim gugur. Nah, kalau itu benar, maka film ini akan siap tayang di bulan Juli tahun depan. Nah, sekarang itu ada sumber terbaru dari The Den of Nerd yang mendengar bahwa Hulk itu akan menjadi villain utama di film ini. Jadi guys, rumornya itu tentu aja bikin kaget ya sebenarnya, karena melalui The Den of Nerd, Hulk itu dikabarkan akan jadi villain. Oke, kita mungkin nggak akan percaya begitu aja ya kalau emang itu benar akan terjadi. Tapi hal ini sebenarnya tidak mengagetkan, karena mungkin sebagian dari kalian kalau misalkan mengingat Hulk yang menjadi villain, otomatis kan pasti akan mengingat salah satu versi Hulk yang bisa dibilang cukup menakutkan, yaitu versi Maestro Hulk. Apakah Mark Ruffalo akan menjadi Maestro Hulk? Tapi karena Spider-Man 4 itu rilis sebelum Avengers Doomsday, kemungkinan itu bukan Maestro Hulk ya. Karena ya rumor Maestro Hulk itu lebih cocok untuk proyek yang lebih besar tentunya, seperti World War Hulk. Tapi guys, sebenarnya ada rumor lain yang menyebutkan kalau karakter-karakter seperti Boomerang, Tombstone, bahkan Tarantula itu juga akan hadir muncul di film ini. Dan mereka biasanya muncul sebagai villain kelas menengah yang seringkali muncul di New York.
Dan seperti yang kita tahu, jika di dalam series animasi Friendly Neighborhood Spider-Man, karakter seperti Tombstone itu udah muncul di dalamnya. Selain itu ada presentasi resmi dari Disney yang baru-baru ini memamerkan suit Spider-Man. Walaupun memang masih pakai gambar yang ada sebelumnya ya. Dan dalam presentasi tersebut itu disebut-sebut jika karakter seperti Scorpion, Boomerang, Tombstone, dan juga Savage Hulk itu akan muncul menjadi villain utama di film Spider-Man Brand New Day. Kabar ini sebenarnya datang dari berbagai sumber ya teman-teman. Oleh karena itu, Spider-Man ya di film ini sepertinya akan menghadapi multiple villain termasuk Tombstone, Boomerang, dan juga Tarantula. Tetapi tentunya dalam nuansa Friendly Neighborhood Spider-Man yang mungkin itu sebelumnya udah kita tonton di dalam seriesnya. Dan ya, maka sepertinya kita akan mendapatkan versi live actionnya kali ini. Namun dengan tambahan ancaman besar dari Hulk. Di video sebelumnya kita juga udah menyebutkan tentang rumor jika film Spider-Man Brand New Day itu mencoba untuk mengcasting karakter Asia yang kemungkinan itu adalah Mr. Negatif. Nah, pertanyaannya adalah apakah Mr. Negatif nantinya akan muncul dan kemudian mencoba untuk membuat Hulk menjadi Savage Hulk? Menarik kalau itu misalkan terjadi di dalam filmnya teman-teman. Tapi hal yang sangat membingungkan adalah kemanakah arah jalan cerita dari film Spider-Man ini? Apakah mungkin Bruce Banner akan memang muncul ya kan di film ini sebagai Profesor Hulk yang nantinya akan mewakili Avenger? Tapi bisa aja dia itu datang untuk membantu Peter. Atau mungkin dia akan mengajar di kampusnya Peter. Karena sebelumnya kita mendapatkan kalau film Spider-Man berikutnya itu akan menceritakan tentang Peter yang akan kuliah. Tapi sebenarnya kemunculan Bruce Banner di film Spider-Man versi MCU itu bukan pertama kalinya. Karena kalau kalian masih ingat, kita itu sudah membahas salah satu detail dari film Spider-Man Homecoming, di mana foto Bruce Banner muncul di sekolah saat Peter melangsungkan pembelajaran. Yang Easter egg ini akan menjadi nyata nantinya, di mana Spider-Man dan juga Hulk aka Bruce Banner akhirnya akan bertemu. Nah, bisa aja ya kan Hulk versi cerdas ini tuh awalnya akan cuman bantu-bantu, tapi kemudian akan meledak di babak ketiga dan juga barulah akan muncul villain-villain yang brutal, atau mungkin juga Hulk itu akan menjadi Savage Hulk dari awal film. Atau mungkin sudah menjadi Savage Hulk sebelum film ini dimulai. Perlu diingat jika Bruce Banner itu pastinya baru saja melihat kekacauan yang ditimbulkan oleh Red Hulk pada event film Captain America Brave New World. Jadi dia itu akan mengerti betapa pentingnya Avengers itu harus eksis kembali ya kan. Nah, bisa jadi dia itu udah ngobrol juga sama Sam Wilson soal ancaman besar yang akan datang. Seperti yang pernah diperingatkan oleh The Leader di post-credit scene Captain America Brave New World. Nah, perubahan Hulk menjadi Savage Hulk itu juga bisa aja karena ada campur tangan dari Mr. Negatif ya teman-teman, yang dirumorkan akan menjadi villain besar untuk Spider-Man. Yang tentu aja sangat sayang sekali kalau misalkan langsung dikalahkan untuk di satu film. Nah, kalau mempertimbangkan Hulk menjadi Savage Hulk dan juga bagaimana Spider-Man Brand New Day itu akan menjadi film penghubung ke Avengers Doomsday, maka ini adalah planning yang sangat sempurna untuk karakter Hulk di Doomsday dan juga Secret Wars nanti. Karena seperti yang kita tahu, kita juga mendapatkan bocoran kalau dalam film Avengers Doomsday, kita akan bisa melihat Hulk dan juga Scar ikut dalam film tersebut. Lalu ada juga bocoran lainnya dari Cosmic Circus. Jadi dia bilang di film Spider-Man Brand New Day itu akan ada adegan aksi stunt terbesar dalam sejarah MCU. Nah, lokasinya itu akan terjadi di luar ruangan dan dilakukan secara praktikal. Jadi tidak akan menggunakan CGI secara penuh dan butuh pengamanan tingkat tinggi di situ. Maka bisa aja ya adegan ini tuh nantinya akan melibatkan Hulk yang akan mengamuk dan Spider-Man akan berusaha menyelamatkan para warga sipil di sekitarnya. Dan selain itu ada rumor yang sangat mengejutkan lagi teman-teman, di mana ada sebuah rumor yang menyebutkan jika Punisher aka Frank Castle yang sebelumnya diperankan oleh John Bernthal itu juga akan muncul dalam film ini. Sebenarnya ini cukup masuk akal ya, karena mengingat banyaknya villain yang bermunculan yang rasanya tidak akan mungkin bisa dihadapi oleh Spider-Man sendirian. Dan ini juga akan membuka jalan kalau Daredevil kemungkinan bisa aja akan kembali ke layar lebar setelah sebelumnya udah muncul di film Spider-Man No Way Home, tapi bukan Daredevilnya, melainkan Matt Murdock dalam versi masih menjadi seorang pengacara. Dan ada satu rumor lagi teman-teman. Jadi ada rumor lain yang menyebutkan jika symbiote suit itu akan muncul justru di film ini. Ingat kan kalau sebelumnya kita itu udah membahas bahwa di Battle World nanti Spider-Man itu akan berada di pihak Dr. Doom ya kan? Dan keberpihakan yang tidak biasa tersebut tentu aja akan sangat berbeda dengan yang ada di komik. Nah, bisa jadi Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland itu akan menjadi jahat setelah dia menggunakan symbiote suit-nya, yang memang sebelumnya itu pertama kali kan diperlihatkan ya dan digunakan oleh Peter Parker dalam cerita komik Secret Wars ya kan? Dan
Dan bisa dibilang dari berbagai rumor dan juga bocoran-bocoran yang muncul dari internet, film Spider-Man 4 ini sepertinya udah bukan lagi sekedar film lanjutan aja. Tapi ini akan menjadi sebuah proyek besar yang menggabungkan banyak sekali elemen favorit dari para fans dan menjadi jembatan kokoh dan juga yang besar banget untuk ke arah film Avengers Doomsday. Ya, kalau misalkan semua rumor ini benar, maka film Spider-Man Brand New Day ini bakal rame banget pokoknya. Tapi ingat ya guys, semua ini tuh hanya rumor. Jadi di sini kita bikin have fun aja ya. Jadi nggak usah dibikin ribet, oke? Kalau misalkan kalian itu punya pemikiran lainnya atau kalian punya pendapat lain dan juga kalian mendapatkan bocoran lainnya dari internet, kalian bisa juga tulis di komentar ya guys. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga udah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. Aku Sekenos bareng Bang Eka. It's time to me to sign out. Stay safe and until next time.